Halo rekan-rekan semua, salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi cara mudah kita untuk membuat grafik secara dinamis, yaitu grafik yang bergerak atau yang sering dikenal dengan bar chart race. Tampilan dari bar chart race ini kurang lebih seperti ini. Sungguh menarik, bukan? Tampilan grafik ini sangat menarik perhatian kita karena selain tampilannya informatif, di mana data-data yang ditampilkannya dapat mudah kita pahami, grafik ini juga terkesan modern dan dinamis karena pergerakannya. Saya yakin rekan-rekan semua juga pasti bisa untuk membuatnya dan bahkan bisa mengembangkannya sesuai dengan situasi atau kebutuhan rekan-rekan semua. Mari kita simak dan ikuti dari awal sampai selesai bersama dengan cara mudah kita. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat bar chart race. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke Flouris Studio. Ketik di sini Flouris Studio. Maka kita akan dibawa masuk ke website Flouris Studio. Bagi yang belum sign up, silakan rekan-rekan sign up dulu. Ini karena saya sudah pernah sign up dan saya sudah punya akun, saya tinggal sign in. Perlu diketahui bahwa Flouris Studio ini ada berbagai macam, ada yang versi free, ada juga yang berbayar. Ini adalah ada free, ada personal, business, light, business pro, dan seterusnya. Yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya langsung sign in. Saya ini menggunakan akun yang free, jadi rekan-rekan semua juga bisa menggunakan akun yang free. Namun perlu diketahui bahwa akun free ini adalah public account, artinya bukan private, bisa diakses oleh orang lain, sehingga tidak disarankan untuk data-data yang sifatnya rahasia. Ini saya sudah coba beberapa kali menggunakan Flouris ini yang secara otomatis akan disimpan di akun rekan-rekan semua kalau sudah sign up. Untuk memulainya kita new visualization. Nah, ini ada banyak sekali pilihan template yang sudah disediakan oleh Flouris Studio. Banyak ini berupa donut chart, area chart, pie chart, dan seterusnya. Banyak sekali pilihan. Nah, bisa cek, silakan Anda nanti bisa mengembangkan mau pilih yang mana. Untuk template-nya sudah banyak sekali tersedia. Kali ini kita akan belajar tentang bar chart race. Kita pilih yang ini. Nah, secara default bar chart race ini sebetulnya sudah ada data atau grafik yang tersedia bawaan dari websitenya. Tinggal langkah kita adalah mengganti atau mengedit data-data yang sudah ada tersebut. Tampilannya menarik, bukan? Nah, untuk mengganti data yang ada di dalam template yang sudah disediakan oleh Flouris Studio ini, kita tinggal klik
bagian data ini. Nah, ini sudah tercantum beberapa data yang sudah ada bawaannya. Entah ini data apa saja, saya kurang begitu paham dan tidak dijelaskan. Yang penting ada data berupa country name, kemudian regionnya apa, kemudian image URL, kemudian beberapa kolom-kolom ini nanti bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Perlu diketahui bahwa country name ini nanti akan tertampil di sini. Di yang bagian ini adalah isinya nanti country name-nya tadi dalam tabel. Selanjutnya image URL, ini adalah gambar bendera yang muncul di setiap ujung chart atau ujung grafik ini. Ini bendera Amerika, misalnya China, India, Rusia, Brasil, Jepang, dan seterusnya. Tampilan grafik ini atau bar chart list ini dimulai dari yang paling besar, kemudian kecil, dan yang paling kecil yang paling bawah. Nah, secara otomatis apabila grafik ini bertambah, dia akan bergerak ke atas sesuai dengan urutan atau sort dari besar ke kecil. Ini sebetulnya bisa diatur di bagian kanan ini. Ini banyak pilihan untuk mengatur warna, mengatur labelnya, mengatur barnya. Barnya ini sementara ini yang ditampilkan hanya 10. Nah, karena di sini 10 kita bisa mengubah misalnya 11, 12 dan seterusnya sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya 20 saya anggap. Nah, 20 jadi seperti ini tampilannya. Kemudian sortingnya ini untuk mengurutkan ini. Kalau on berarti berurut, kalau off tidak. Bedanya itu. Kalau off sesuai dengan abjad urutannya. Kalau on, nah sesuai dengan urutan yang terbesar semakin kecil dan semakin kecil. Berikutnya ini adalah data-data yang kita masukkan yang tampil dari waktu ke waktu. Ini adalah mulai tahun 1960, 61 dan seterusnya sampai dengan apa nih? 2017. Nah, ini tampilnya di Nah, ini tampilnya di bawah sini. Mulai berapa nih? 1960 sampai 2017 ini kita bisa ganti-ganti. Nah, ini adalah menunjukkan tahunnya, kemudian total dari ini semua. Ini akan looping dari awal sampai dengan akhir 2017, balik lagi ke 1960. Nah, bagaimana mengubah data yang ada? Ini sebaiknya kita sudah menyiapkan datanya yang mau kita ubah apa saja, kemudian nilainya apa saja, negaranya mana saja. Saya sudah menyiapkan data. Nah, seperti ini saya sudah menyiapkan data. Nanti rekan-rekan semua juga bisa menyiapkan data yang lain. Nah, ini saya punya data
Ini hanya data simulasi jumlah penduduk Asia Tenggara yang menyukai film perang. Misal, suatu contoh saja, nanti rekan-rekan bisa memodifikasi data-data apa saja yang ingin ditampilkan dalam bar chart list tadi. Caranya tinggal kita copy saja. Kita copy misalnya negara ini mana saja, tinggal ini Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke sini, tinggal kita copy, taruh di sini, diklik di country name ini, kita Ctrl V. Nah, maka secara otomatis akan berubah sesuai dengan tabel kita tadi. Nah, bagaimana dengan yang lain? Yang lain kita sebaiknya kita hapus saja. Kita blok. Mana yang akan kita hapus? Terus kanan remove row. Oke, regionnya ini kita isi semua Asia karena kita menggunakan Asia Tenggara. Tinggal Ctrl C, kemudian kita blok, Ctrl V. Mudah kan? Terus berikutnya lagi, jadi data yang kita punya ini mulai tahun 2000 sampai 2020. Kita blok aja. Oke, nama sekalian datanya, Ctrl C. Selanjutnya kita masuk lagi ke Flourish. Nah, kita taruh di sini. Kursornya tinggal Ctrl V. Nah, makanya kita sudah mendapatkan tabel. Bagaimana ini selebihnya? Selebihnya kita hapus. Oke, klik kanan, remove columns. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan data yang kita akan tampilkan ke bar chart list. Kita lihat di previewnya. Nah, sudah tampil seperti ini. Nah, ini masih salah untuk benderanya ini karena ini belum kita rubah. Kita akan merubah sesuai dengan bendera negara yang bersangkutan. Merubahnya bagaimana? Kita klik lagi di data. Nah, ini yang kita perlu rubah. Caranya bagaimana? Ini kita harus mencari URL yang ada di internet. Misalnya kita copy saja ini, kita cari bendera Brunei. Kita buka baru, kita paste dari sini. Oke, kita nah, ini adalah website yang berisi bendera-bendera kapal di dunia. Kita bisa pilih satu persatu. Tadi bendera apa yang kita akan cari? Yang pertama adalah bendera Brunei. Kita klik di sini, klik kanan, open image in new tab. Oke, kita lihat. Nah, ini bendera Brunei betul. Berikutnya kita copy URL-nya ini. Ctrl C, diblok dulu, Ctrl C, kemudian kita masuk lagi ke data ini. Kita paste di sini. Maka ini sudah secara otomatis akan berubah jadi
Brunei. Mana kita lihat Brunei Darussalam. Nah, sudah tampil berubah bendera Brunei. Berikutnya lagi, yang kedua adalah Filipina. Kita lihat di slide ini tadi, Filipina. Kita cari Filipina. PPP. India. Open in new tab. Nah, kita cek. Nah, ini dia. Kita tinggal klik di URL-nya, kita copy, Ctrl C, kita masuk lagi di ini, kita klik kursor di situ di barisnya Filipina, kemudian kita paste. Maka ini akan berubah bendera Filipina. Selanjutnya bendera Indonesia. Kita lihat, kita cari di sini. Indonesia I. Kita bisa cari ini dia. Kita klik kanan, open image in new tab. Oke, ini kita dapatkan bendera Indonesia. Kita klik di sini, kemudian Ctrl C, kemudian kita masukkan di barisnya Indonesia, maka sudah berubah jadi Indonesia. Selanjutnya Kamboja. Kamboja mana ya? Kita cari bendera Kamboja. Ini dia, Kamboja. Kita open di new tab. Oke, kita dapatkan. Ctrl C, kita masukkan di sini. Oke. Terus Laos. Nah, ini dia Laos. Nah, ini dia Laos People's Democratic Republic. Kita open image in new tab. Ini kita copy. Malaysia, MMMM. Ya. Satu. Berikutnya lagi Myanmar. Selanjutnya Singapura. Oke, lanjut. Timor Leste. Terakhir Vietnam.
Oke, kita sekarang sudah dapatkan gambar bendera dari tiap negara di ASEAN. Kita cek di preview. Sudah betul. Singapura, Thailand, Kambodia, Laos, Indonesia, Timor Leste, Vietnam, Malaysia, Myanmar. Oke, grafik secara umum sudah jadi, tinggal kita modifikasi dengan mengatur dari menu yang ada di bagian kanan ini. Misalnya ini kan ada 11, makanya bisa kita atur jumlahnya ini 11. Oke, berikutnya bar color. Atau ini bisa juga dengan menggunakan by bar. Jadi setiap setiap negara berbeda warna. Kita pilih ini saja by bar sehingga mudah untuk dibedakan antar negara. Berikutnya lagi label, ini kita tutup. Nah, untuk mengubah nama-nama negara ini kan ada yang kepotong ini, seperti Brunei Darussalam kepotong karena keterbatasan tempat. Untuk mengatur ini supaya tidak kepotong, menggunakan ini space ini kita atur, kita tambahin sampai tulisannya tidak kepotong. Nah, oke, segini menggunakan menu ini. Berikutnya lagi image, saya rasa nggak perlu. Time counter ini adalah yang ini kita rubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya kasih warna ungu. Oke, terus yang totalnya saya kasih warna merah ya. Oke. Nah, maka warnanya berubah jadi merah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa akun free ini tidak bisa menyimpan hasil bar chart race yang sudah kita buat ini dalam bentuk file. Untuk yang versi berbayar sepertinya bisa. Untuk mendapatkan file video dari bar chart race yang sudah kita buat, kita bisa lakukan dengan menggunakan screen recorder. Kita besarkan dulu. Nah, maka tampilannya akan sebesar ini. Untuk mendapatkan file video dari bar chart race yang sudah kita buat, ini dengan cara kita rekam menggunakan screen recorder. Kebetulan saya menggunakan MacBook, jadi saya tinggal Command Shift plus sama 5, maka akan muncul rekaman seperti ini. Karena saya saat ini sedang menggunakan screen recorder yang ada, makanya ini menunya seperti ini, sehingga tidak bisa ditampilkan di sini. Selanjutnya hasil rekaman dari screen recorder ini kita bisa simpan dalam bentuk file video. Setelah kita dapatkan file screen recorder dari tampilan ini, kita bisa simpan ke dalam bentuk file format video, bisa MP4, MOV maupun yang lainnya. Selanjutnya kita bisa
gunakan atau kita manfaatkan ke dalam presentasi kita, dalam PowerPoint ataupun untuk keperluan lainnya. Mudah bukan? Saya yakin rekan-rekan semua pasti bisa melakukannya dengan mudah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan terima kasih.